Oke, selamat pagi teman-teman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sharing session series ketiga. Alhamdulillah kita sudah melakukan 3 seri sharing tentang beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa Kemenak atau MORA, kemudian yang kedua adalah beasiswa LPDP dalam negeri untuk S2 dan S3, dan sekarang pagi ini karena kita menyesuaikan jadwal dengan yang ada di Costa Rica yang berbeda 13 jam, sehingga kita melakukan webinar ini di pagi hari. Semoga teman-teman semua bisa mengikutinya dengan tenang, seperti itu. Kemudian juga ini pertama kalinya kami menggunakan Zoom, semoga tidak terjadi drama-drama lagi yang sudah terjadi 2 seri sebelumnya yang terlempar. Semoga ini menjadi lebih stabil. Oke, tanpa kita mendelay lebih lama lagi, Miss May, it's time for you to have a opening remark. Unmute yourself, May. Can you unmute yourself? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for Ms. Istiqomah Nur Rahmawati MPD as the moderator of this webinar session. As it is mentioned before, this is the third time for PBI hold the sharing session, and for this time we have Alvin Kurnia Sandi as one of the alumni of PBI Winrodin Intan Lampung. Thank you so much for Alvin who can join us today, and he is going to share many things about scholarship, as his experience in some of the scholarship he has. Oke, kalau sebelumnya ini memang mix Indonesian and English, ya nanti silakan saja disesuaikan karena memang apalagi tadi ada yang bukan hanya PBI. Sebenarnya ini sangat menarik ya, topik ini atau sharing session tentang scholarship sangat menarik. Jadi bukan hanya mahasiswa, bahkan juga untuk para dosen ya. Jadi dengan adanya sharing session yang kita lakukan, insya Allah untuk kali ini pun akan ada banyak input, kemudian pengalaman-pengalaman yang akan dibagi oleh Alvin terkait bagaimana persiapan, kemudian pelaksanaan, dan juga bagaimana pengalaman Alvin yang sekarang juga sudah di tempat pelaksanaan dari lanjut studinya. Dan berdasarkan story yang sudah pernah dialami oleh Alvin selama menjadi mahasiswa di S1 PBI, yang saat itu masih semester 5, luar biasa pencapaiannya, sudah mendapatkan satu program dari Fulbright saat itu. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi tantangan bagi mahasiswa PBI lainnya untuk ikut jejak Alvin saat sekarang masih menjadi mahasiswa. Kemudian setelah selesai pun Alvin terus berjuang untuk memperoleh beasiswa, dan bukan hanya satu beasiswa yang diperoleh Alvin, beberapa yang saya tahu. Kemudian yang dijalani oleh Alvin saat ini adalah yang dual degree, dual kampus itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Alvin untuk sharing waktu untuk bisa bersama kita dalam sharing session kali ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan di sini sinyalnya baik, mudah-mudahan jadinya bisa mendengarkan atau sharing dengan lancar. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali kepada Miss Istiqomah. Selamat ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat adik-adik, Miss Mei hari ini ada agenda yaitu pembekalan KKN sehingga tidak bisa bersama kita seperti biasanya. Oleh karena itu, boleh tidak videonya dibuka, terus kita foto bersama dulu sebelum memulai acara. Ya kan, Miss Mei? Oke, boleh. Iya. Ya, paling saya sekitar jam 9-an off. Makanya, kan biasanya kalau acara foto-foto itu di akhir, tapi karena pemeran utamanya ada kegiatan lain, sehingga kita mau coba foto before and after nanti. Ya, adik-adik yang bisa membuka videonya, dipersilahkan. Nanti saya akan memberikan, ya nanti ada 2 bagian, terus berarti we will say 2 cheeses to take a picture. To take 2 pictures or more. Cheers. Okay. Jadi nanti ketahuan nih yang belum mandi siapa. Ya. Haha, belum mandi. Sudah semua atau belum? Siap. Amelia, Miss Aulia, Alvarezi, Vimi, Oppo F11, Rofilda, Adam tadi, Nada, Risma, Elia, Himalia, Anissa, Serni udah ready ya, Nia, Paras, Yogi, Amelia, Alviani, Syafira sudah, oke. Mia sudah, Yogi sudah, Anissa sudah, Paras sudah, Miss Anggi, Ibu Merliani, Mr. Said, Mr. Said ini yang mau foto, bawa kamera fotonya. Oke. Ini sudah, oke. Ya. Bapak Alvin malah hilang juga. Peran utamanya. Karena pakai 2 kamera kayaknya. Oke. Senyamannya Alvin deh yang ini. Miss Aulia tidak mau membuka kameranya? Udah terbuka kan? Udah Di terbuka. Di saya belum tuh? Miss Aul lagi masak, Miss. Mungkin jaringan. Lagi ngulek dia. Nggak apa-apa. Ya. Oke. Sedapatnya aja ya. Pokoknya saya akan bilang cheese berkali-kali. Ngomong-ngomong ini mana Miss Mei sama Alvin? For your information, ini di tempat Alvin juga sedang mati lampu ya, mati listrik. Jadi nanti maafkan Alvin jika tiba-tiba di kampus sudah itu hilang. Di Costa Rica-nya katanya mati lampu. Oh, tadi di kampus, di sini barusan hidup juga. Tadi mati lampu. Oh iya, misalnya juga katanya mati lampu. Costa Rica dengan Sukarame sama berarti. Sama, Miss. Satu jalur listrik berarti. Satu jalur. Oke, ya. Yuk, oke. Mohon maaf, Bapak Alvin.
Nggak kelihatan, Miss ya? Oke. Udah. Ya. 1, say cheese ya. 2, 3, cheese. 1 lagi. 1, 2, 3, cheese. Ini yang lembar kedua. Kita nggak tahu kalian ada di mana. Saya akan coba lagi. Nanti saya kirim di Telegram ya. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. Yang lembar kedua malah nggak ada semua ini foto-fotonya. Oke. Thank you, Miss May. Oke. Ya, bisa dimulai. Ya, sama-sama. Saya paling tetap join beberapa menit. Oke, Miss. Ya. Alvin, are you ready? Yes. Okay, I will make you as a host now. Moment. Which one are you, ya? Yang kameranya hidup, Miss. Oke. Ya. Sudah? Iya, udah, Miss. Oke, buat teman-teman, supaya tidak terjadi banyak polusi suara, untuk sementara selama Alvin presentasi, kita unmute ya. Silakan di-unmute masing-masing. Terima kasih. Sok atau Alvin? Alright, selamat pagi, malam di sini, jam 7.48. Oh, Kedengeran nggak, Miss? Nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Clear. kedengeran, clear. Crystal clear. Oke. So, selamat pagi. Oke. Pagi, selamat Oke, malam buat perkenalkan, Alvin. nama saya Alvin. Selamat malam. Ya, tahun 2017, masuknya 2013, lulusnya 2017, dan alhamdulillah sehat di sini. Semoga teman-teman juga di sana sehat, dan ibu bapak dosen juga sehat di sana, walaupun dengan kondisi kita yang kayak gini, coronavirus and stuff like that. So I hope that everyone stay safe and healthy. Alright. Sebelum itu, saya di sini tinggal sama host family. Jadi tadi ngobrol sama adik saya di sini, katanya mau kenalan juga, gitu, mau say hi. Oke. Jadi saya panggil bentar ya. Ya. Jimena, María Ángel, ¿quieres saludar a mis amigos acá en Indonesia? Vamos. Estamos listos, estamos. ¿Por qué? Vamos. Venga. Venga, quiere, ¿verdad? So, here are my sisters and her friend. Say hi. You want to say hi, Susan? Want to say something? Hola. 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 You want to introduce your name? Hola. Hola. ¿Cómo se llama usted? Jimena. Talk to them. English, come on. You're shy? Come on. All right, so this is my host sister, actually, Jimena, and this is Maria Angel, her friend. So like, they've been staying home as well for quite a bit due to coronavirus. So this is the family I live with here in Costa Rica. So yeah. You want to say anything else? No? She likes to play. Right, okay. Thank you, Jimena, Maria Angel. Ciao. Cool. Okay, so today I'm gonna be sharing about probably the thing that not so many people or scholars talk about. So let's set some expectation, right? Okay, so like basically ini nggak bakal jadi seminar motivasi pertama, right? It's not gonna be a motivational seminar. I mean, kalau misalnya kalian datang ke sini, join, berharap untuk dapat motivasi supaya dapat beasiswa, that's not gonna be a thing.
right? So I want you to keep that in mind, because you are the one who can motivate you. Like, despite apapun yang saya share nanti, if you do not have your own motivation from within, it's gonna be difficult. It's gonna be very tough for you to actually do it, right? And secondly, it's not gonna be tips and trick to actually get scholarship. That's the thing. Next, like it's gonna be about sisi sulitnya beasiswa. So you'll get my point later on once I'll share the presentation. So like, okay, I'll share the screen. I'll just begin with the presentation, all right? Okay. Sekalian minta tolong dicekin ya kalau ada teman-temannya yang mau masuk, karena kan Alvin jadi host sekarang. Sorry. Okay, Miss. Sip. Kelihatan nggak sekarang screen-nya? On progress, bentar. Oke, done. Alright. Oke. Tadi yang pertama, ini nggak bakal jadi seminar motivasi. Yang kedua, ini nggak bakal jadi soal gimana caranya dapat beasiswa. Karena informasi tersebut ada di internet. I mean, you can just Google it. Make most of Google that you have on your phone, right? I mean, make most of your packet data that you have right now. So like, I'm not going to be telling those stuff that are available on the internet. However, I'm going to be talking about the things that a lot of people probably not talk about much on this thing. So, pertama, I would like to ask you, so when it comes to scholarship, what do you have in mind? Right? I mean, when it comes to, international scholarship, beasiswa internasional, kira-kira apa sih muncul di pikiran kalian? Kira-kira apa yang kepikiran gitu? Boleh misalnya satu atau dua orang unmute kemudian say something. Mungkin satu atau dua orang. Pertanyaannya apa, Pin? Kira-kira kalau misalnya ngedenger beasiswa internasional, itu apa sih yang muncul dalam benak teman-teman? Susah. Susah. Apalagi kira-kira? IELTS. IELTS. Apalagi? Yang enak-enak mungkin, yang enak-enak. Jalan-jalan ke luar negeri. Ore, shopping. Apa lagi kira-kira? Mungkin tiga lagi. Sakitnya bagus, keren-keren. Oke. Dua lagi. Ketemu jodoh. Cari jodoh, alright. Satu lagi. Pengalaman hidup sebagai minoritas. Pengalaman. Alright. Thank you atas jawabannya. Yes, probably ketika kita ngobrolin soal beasiswa, otomatis jalan-jalan gratis ya, karena dibayarin. Of course, right? Kemudian sekolah gratis, SPP di luar negeri, kuliah itu mahal. Dan kalau misalnya dapat beasiswa berarti gratis. Selanjutnya, dapat uang bulanan, ya nggak? Beasiswa, of course, uang bulanan, dia perlu kerja, dapat uang, belajar, right? Apalagi, foto-foto, terus Instagramnya jadi makin hits, right? And some of us may think about starting a YouTube channel and then share your experience abroad, like what do you do at school, how's your life abroad and stuff like that. Jadi makin populer juga, right? Dan tadi cari jodoh. Mungkin sebagian dari kita kepikiran, cari jodoh di luar negeri. Di Latin Amerika misalnya, cari Latina untuk dinikahi gitu kan ya. Right. But sebenarnya beasiswa, well, to some extent, what we have mentioned earlier are correct. Like when we get a scholarship, we get stipend every month, and then we got I don't know, like we travel abroad, we
we meet new friends, we got a lot of good pictures, to post on Instagram and stuff like that. But banyak sebenarnya hal-hal yang nggak enak dari proses mendapatkan dan juga menjalani beasiswa. So that's what I'm going to be sharing tonight, right? Yang pertama itu sulit. Kenapa? Pertama daftarnya itu sulit. Ketika daftar, we have to prepare for a lot of documents, right? Ijazah, transkrip. Belum lagi kalau misalnya ijazah dan transkripnya dalam bahasa Indonesia, berarti kita harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, right? Kemudian legalisir. Dulu tuh pengalaman saya waktu itu legalisir, nunggu bolak-balik kampus, nunggu pihak yang berwenang untuk mengecap dan juga tanda tangan. Well, it's a tiring process, right? It's difficult. Belum lagi apalagi IELTS atau TOEFL, sertifikat bahasa Inggris, atau bahasa yang relevan di negara yang kalian apply. Kalau misalnya bahasa di Arab, misalnya bahasa Arab, atau kalau misalnya di Spanyol berarti bahasa Spanyol. Things like that. And kalau misalnya IELTS atau TOEFL, misalnya skor kita masih belum cukup, berarti butuh waktu untuk persiapan. Dan itu susah, right? Even harder when you get it already. Jadi ketika misalnya udah dapat beasiswa, ngejalaninnya itu lebih sulit ketimbang mendapatkan beasiswa. Ketika udah dapet, kayaknya susah banget tuh apply kemarin. Tapi ketika udah dapet, menjalani kuliah itu nggak mudah gitu. Deadlines all the time, and then you have to read a lot of stuff, but you also want to travel and stuff. So dapatnya susah, ketika menjalaninya juga susah, right? Kemudian tanggung jawab. Beasiswa itu nggak sekedar hadiah yang kalian dapat karena kalian pinter terus kalian dapat beasiswa dibiayai karena kalian pinter. It's not only about that. It's about responsibility as well. Take for example LPDP. Kita bicara LPDP. LPDP dari pemerintah Indonesia. Berarti dananya dari pemerintah Indonesia. Dananya dari mana pemerintah Indonesia dapat uang untuk membiayai beasiswa itu? Dari pajak. Pajak dari siapa? Dari orang-orang Indonesia. Berarti kalau misalnya kita dapat beasiswa LPDP, itu se-Indonesia itu ngebiayain kuliah kita. Well, it's not a small responsibility, right? So that's the thing, right? It's not easy, right? It's not simply in a word. It's a lot of responsibility when you get it already. Kalian harus mempertanggungjawabkan beasiswa itu sampai lulus. Setelah lulus pun some scholarship expect you to do stuff, kalau misalnya LPDP berarti pulang ke Indonesia, mengabdi di Indonesia dan seterusnya. It's a lot of responsibility. Melelahkan dan juga stressful. Ketika apply beasiswa bolak-balik ke dekanat misalnya untuk cari cap, legalisir dan seterusnya. So it's a lengthy and tiring process, ketika udah dapat beasiswanya misalnya, apply visa ke Jakarta, itu bolak-balik itu melelahkan. That's what I experienced at least back then, right? Dan it's a lengthy process. So apply beasiswa itu nggak 1 bulan atau 2 bulan dapat beasiswanya, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bisa setahun, right? Most of my scholarships were 1 year. I mean, apply misalnya di Januari, seleksi berkas ya. Kemudian nanti di Maret itu diumumkan seleksi berkasnya. Terus nanti interview bulan April. Kemudian proses yang lain. Bahkan misalnya diumumkan bulan Agustus. Nanti bulan Agustus persiapan untuk keberangkatan. Belum lagi apply visa dan seterusnya. Jadi apply beasiswa itu panjang. Nggak singkat, right? Kemudian nggak gratis. Mungkin tadi di awal kita bilang kalau misalnya beasiswa berarti sekolahnya dibayarin, jalan-jalannya dibayarin, apalagi jalan-jalannya dibayarin, dapat uang bulanan, kosnya dibayarin, pokoknya semuanya dibayarin lah, right? Iya, setelah dapat beasiswa. Tapi sebelum itu nggak gratis. Jadi misalnya ngirim dokumen nih dari Lampung ke embassy yang ada di Jakarta. Well, dana pos ya. Kemudian terjemahan ijazah atau transkrip, kalau ijazah dan transkrip itu dalam bahasa Indonesia. Berarti butuh terjemahan lagi tuh. Dan terjemahannya nggak sekedar terjemahan Google Translate. Itu harus
penerjemah yang terlisensi, jadi sworn translator, dan itu nggak murah kan, 100.000 per halaman. Jadi kalau misalnya ada beberapa halaman, banyak tuh ya, berarti 100.000 kali berapa halaman. Setelah itu IELTS atau TOEFL. Tes IELTS atau TOEFL-nya itu 3 juta sendiri, right? $200 lebih. Saya lupa exactnya berapa, sekitar 3 juta pokoknya kalau di rupiah kan. Dan itu mahal kan. Belum lagi persiapannya kalau misalnya kita belum siap untuk ambil tes TOEFL atau IELTS. Itu bisa berbulan-bulan dan itu makan dana untuk misalnya les. Atau kalau misalnya kalian belajar sendiri, pun itu makan waktu, right? So, it's not free at all. Jadi beasiswa itu apa? Beasiswa itu susah. Beasiswa itu penuh dengan tanggung jawab. Belum lagi melelahkan kan? Belum lagi panjang prosesnya. Nggak yang besok apply terus minggu depan dapat pengumuman atau bulan depan dapat pengumuman. No, like it's gonna be a lengthy process. Dan juga nggak gratis. Jadi kalau asumsi kita di awal beasiswa itu digratisin semua ya mungkin setelah dapat beasiswa. Tapi sebelum itu it is a lot of money actually, right? It's not easy, right? It's not cheap. Jadi apa hikmahnya? Nggak usah apply beasiswa lah, karena pertama tadi apa tuh? Mahal, susah, penuh dengan tanggung jawab dan seterusnya. Jadi nggak usah apply beasiswa ya, karena capek, belum lagi mahal. Kalau kita mikir beasiswa gratis nanti, tapi ternyata nggak gratis, jadi nggak usah apply aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau apply itu jangan nanggung-nanggung. Jadi that's like when you want to do it, jangan nanggung-nanggung. Ketika misalnya udah ambil formnya di internet, kalian dapat info di internet, kemudian udah download formnya dan memang berniat untuk apply. Jadi jangan nanggung-nanggung persiapannya, jangan nanggung-nanggung belajarnya. Jadi kalau kata Charles Bukowski, penulis dari Amerika, itu kalau misalnya kalian mau nyoba, itu jangan nanggung-nanggung. Well, memang sulit, belum lagi panjang, belum lagi nggak gratis, right? So, like ketika kalian memang mau nyoba untuk apply beasiswa dan menurut kalian, I want to apply this scholarship, I need to apply for this scholarship, like don't be doubtful, like just do it, and like jangan nanggung-nanggung, right? So that's it. Right? So far, I think that's pretty much it before I talk about my stuff. So if you guys have any question. I still have like a bunch of slides, but like along the way, I also want to open question and answer session for all of you. So, Mrs. T, gimana kira-kira ini? Boleh sih, cuma ada yang masih ngantri nggak, Vin? Kenapa, Miss? Itu, partisipan masih ada yang ngantri nggak? Apa udah nggak ada yang harus di-admit? Sekarang nggak ada, Miss. Oke. Ya, jadi maksudnya Alvin mau sembari Alvin presentasi, kemudian langsung ada pertanyaan. Jadi nggak nunggu kamu presentasi semua dulu, baru nanti pertanyaan gitu? Iya. Ada dua bagian. I mean, the first thing is about like my main point, and like secondly, it's about how my scholarship really is here in Costa Rica. Oke. Ya. Karena ini udah nanggung banget, maksudnya udah masuk Zoom, sok atuh siapa yang mau langsung bertanya sama artis Costa Rica kita? Malu-malu nih mereka, Vin. Kalau saran saya sih sebenarnya kamu keep going aja, kemudian nanti kalau mereka memang mau ada yang langsung ditanyakan, itu kan bisa raise their hand. Oh, oke, alright. Oke, boleh, Miss. Oke, go. Lanjut berarti ya? Iya. Oke, lanjut. Halo? Iya, sok atuh. Oke. Right. So like that's my main point actually. Kenapa
Itu penting karena ekspektasi kita di awal ketika banyak, termasuk saya sendiri ya waktu itu, ketika apply beasiswa, dapat beasiswa itu semuanya gratis. To some extent iya, cuman ketika kita mempersiapkan aplikasi, belum lagi belajar IELTS-nya, belum lagi belajar TOEFL dan seterusnya, itu nggak segratis itu gitu. Like we still have to spend money, right? It's not gratis basically. So that's you have to bear in mind if you want to apply for scholarships, right? Kemudian kali ini I would like to also share what I've been doing here in Costa Rica actually. So like if you can see, this is the map of the world, of course, right? And these are the countries I've been to so far. So the first one is Indonesia, of course, right? And then back then in 2016, di 2016, I was like there for like 1 semester, a program by Fulbright. And then I went to the Philippines last year to pursue my first master's degree. Then I went to Costa Rica. Kemudian di bulan Desember kemarin sempat ke Nicaragua juga dan juga Kolombia, right? Kemudian kemarin rencananya juga bulan April itu mau ke Cuba, Panama sama Meksiko setelah lomba dari US. Cuman karena coronavirus, so like everything is cancelled. Even my flight ticket from Costa Rica to the US was not refunded. Like jadi hilang gitu aja tiketnya. They didn't really give the money back to me. It was quite sad, but like yeah. Kemudian this is the country I've stepped on. So like if you count it, kalau misalnya dihitung, I was having layover in Japan, Taiwan, Netherlands, and Panama. I would count it anyhow. At least I've been stepping on it, right? So that's pretty much it. And then my recent education, I just finished my Masters of Arts in International Law and Human Rights. Jadi hukum internasional dan hak asasi manusia dari University for Peace atau Universitas Perdamaian. Itu Universitas PBB yang ada di Costa Rica. Kemudian sekarang lagi mencoba menyelesaikan kuliah di Manila, di Ateneo di Manila University in the Philippines. Di jurusan Master of Arts in Global Politics atau International Politics basically. Jadi yang pertama tadi itu hukum internasional dan hak asasi manusia, yang selanjutnya adalah tentang International Politics. Juga waktu itu 2017 I finished my pendidikan sarjana pendidikan di jurusan bahasa Inggris PBI dan juga Wilson College waktu itu 2016 satu semester, right? Penghargaan waktu itu lulusan terbaik UIN 2017, kemudian penghargaan akademik dari World Learning itu yang Fulbright di Washington DC, dan beasiswa yang pernah sampai saat ini didapat itu pertama Global U Grad dari Fulbright. Waktu itu seleksinya 4.700 orang, yang diterima 7 orang. So it was like I was like shocked as well at the beginning, but that's it. It was like 1 semester exchange program in the US. Kemudian Asian Peace Builder Scholarship, itu beasiswa dari Nippon Foundation, itu organisasi yang ada di Jepang, tapi kuliahnya di Manila, Philippines, dan juga San Jose di Costa Rica, UPIS tadi, yang sekarang dijalani. Juga tahun lalu ketika saya sudah di Manila, itu dapat pengumuman kalau misalnya diterima beasiswa ISWA Center di Universitas Hawaii Manoa, jurusan teknologi pendidikan. So like that's pretty much it. So like basically I have 2 options, right? To go either to stay to go to Manila and and San Jose in Costa Rica, or to go to Hawaii. But I chose the first one, the Asian Peace Builder Scholarship, and I didn't take the ISWA Center scholarship. Why? I mean, it was a tough question actually. Like back then, I was thinking so hard actually because it was my first month in Manila. Jadi bulan pertama di Manila dapat pengumuman kalau Alvin diterima beasiswa di Hawaii.
So, apakah saya harus stay di Manila atau pergi ke Hawaii? Berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan my career, like this is what I wanna do in the future, right? I mean, ketika kuliah di UIN, waktu itu juga sempat ikut organisasi, aktif di organisasi ISEC, dan the thing I love the work that we did back then at ISEC. So I think Asian Peace Builder will facilitate me to actually pursue that kind of career. Dan di East West Center, sebenarnya beasiswanya juga bagus, cuman I decided not to take it, right? Master's degree program at University of Hawaii Manoa. Dan ketika apply dulu, it's quite costly actually because I need to send documents to Hawaii. So like I need to send my transcript, terjemahan, ijazah terjemahan ke Hawaii, dan biaya kirimnya kan FedEx atau DHL waktu itu nggak murah dari Lampung ke Hawaii. That's it. Terus kenapa Costa Rica ya? Mungkin buat orang Indonesia nggak kepikiran ya Costa Rica, nggak kepikiran kalau ada negara namanya Costa Rica gitu. Sama, saya juga dulu waktu itu nggak kepikiran sampai akhirnya daftar beasiswa ini dan Costa Rica gitu. Di mana sih Costa Rica, baru mulai nyari di map, right? Jadi Costa Rica itu ada di sini nih, di narrow path connecting North and South America. Jadi ada di utara Colombia, di sampingnya Panama, kemudian ada di bawahnya Meksiko, di bawahnya negara-negara Amerika Tengah, ada di tengah-tengah tuh pokoknya. Terus I would like to share a bit about like why Costa Rica is special basically, right? The first one is that it is the diplomatic capital of the Americas. Ketika aku bilang Americas berarti benua Amerika. Jadi kayak dari utara sampai selatan, diplomatic capital of the Americas. Kenapa? Karena di sini pertama Costa Rica itu host, atau Costa Rica itu adalah negara di mana di Inter-American Court of Human Rights berlokasi, atau apa tuh bahasa Indonesia-nya? Pengadilan hak asasi manusia se-Amerika itu lokasinya di Costa Rica. Dan waktu itu sempat juga kita simulasi di sana sama hakim. So like it's been a great experience actually. And then apa lagi? Costa Rica itu adalah negara di mana number of coronavirus death is the lowest. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara sebenua Amerika, dari Amerika Serikat, Kanada, sampai di selatan tuh Chile dan Argentina, Costa Rica itu nomor kematiannya paling kecil. That's the thing. Alasannya nanti di poin keempat atau kelima, I'll give it to you. Kemudian Costa Rica itu adalah salah satu negara yang paling stabil secara politik di Amerika Latin. Kenapa? Karena Amerika Latin itu hostile. Ya, I mean, kalau misalnya kalian lihat data dari United Nations of Drugs and Crime, Amerika Tengah, Amerika Latin itu punya rate pembunuhan tertinggi di dunia. Jadi kayak hampir dalam setiap jam itu ada satu orang yang meninggal karena dibunuh. Jadi this region is very hostile, but like there are a lot of like coup atau pemberontakan gitu dari rakyat ke pemerintahnya. Tapi Costa Rica sejak tahun 1948 itu stabil. That's why they have University for Peace. That's why they are the diplomatic capital of the Americas, right? Kemudian mereka nggak punya tentara sejak tahun 1948. Waktu itu ada perang sipil dan mereka sejak itu let's dismiss the army and like let's use the money to pay for healthcare for our people and also education. Jadi uniknya di sini, kenapa tadi salah satu alasan kenapa number of coronavirus di Costa Rica itu terendah benua Amerika itu karena healthcare-nya gratis, bahkan untuk orang asing. Jadi kayak kalau misalnya di Indo, kalau aku I'm a foreigner, right? And then they give me insurance from the government, right? I mean, I have my insurance from the scholarship,
private insurance, asuransi dari asuransi privat. Kemudian juga dapat asuransi dari pemerintah Costa Rica. That's the thing. Bahkan sampai orang asing pun dikasih BPJS istilahnya. Kemudian pendidikan juga itu gratis di sini. Bahkan kalau misalnya kuliah di public school atau di public university, like lebih banyak scholarship-nya ketimbang nggak scholarship-nya. Jadi I would say it's a lot of like free education. Bahkan kalau misalnya orang asing terus punya anak tinggal di Costa Rica, I mean they will pay also for the education for that kid. That's the thing. Kemudian high living standards, which means that everything is also extremely expensive. Dalam beberapa kasus, kayak misalnya beli kemarin waktu di Kolombia itu penerbangan kan siang, terus pagi itu sarapan pastel, itu harganya $0,50. $0,50 itu sekitar 7.000 ya. Kemudian pulang ke Costa Rica sore sampai sini pengen makan pastel sama persis, itu di sini harganya jadi $3, jadi 6 kali lipat, right? So like harganya jadi 6 kali lipat, jadi 7.000 jadi 50.000. Udah hal yang sama. Di sini living standardnya cukup tinggi dan makanya apa-apa jadi mahal. Bahkan kalau misalnya dalam beberapa kasus lebih murah kalau kita terbang ke Amerika, beli tiket itu dari Costa Rica ke New York, kemudian pulang lagi ke Costa Rica terus beli barang di New York. Itu lebih murah ketimbang beli barang langsung di Costa Rica. Beli MacBook misalnya. Lebih murah kalau misalnya kita beli tiket dari sini ke New York, beli notebook di New York, pulang lagi ke Costa Rica. That's how expensive it is here in the country. Kemudian, well ya, monyet, sloth, itu di mana-mana, bahkan di halaman belakang. Right? Tadi bahas soal mati lampu, kenapa alasannya? Itu karena 99% energi yang atau listrik yang dipakai di sini itu dihasilkan dari renewable energy. Jadi kayak kincir angin dan seterusnya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya lagi musim kering atau lagi nggak banyak angin itu mati lampu. But the thing is, it's like the 12th happiest country in the world. Dan itu bersaing dengan misalnya negara-negara Skandinavia kayak di Finlandia atau Swedia itu. I mean, kalau secara ekonomi Costa Rica jauh lebih kecil ya. Cuman happiness index it's ranked among the highest in the world. Well, of course, Latino people. I mean, you can Google it. And a bit of my experience, kemarin terakhir itu mewakili Costa Rica, seleksi kan kemarin, terus mewakili Costa Rica dalam JESAP International Law Competition. Itu adalah perlombaan mahasiswa hukum internasional sedunia, jadi diikuti oleh 100 negara dan 700 kampus. Kemarin tim kita mewakili Costa Rica. Gitu. Jadi saya dan keempat rekan dari sini kita mewakili Costa Rica dalam lomba tersebut di Amerika Serikat. Harusnya presentasinya itu di Washington DC, cuman karena coronavirus akhirnya semuanya jadi online. Gitu. Right? Okay. Next, I was also presenting at the Inter-American Court of Human Rights karena itu berkaitan dengan studi saya di sini. Kemudian magang juga kemarin di Anti-Trafficking Lab, jadi bahas soal perdagangan manusia. Kita analisis data perdagangan manusia di Amerika Serikat. Kemudian juga sempat ngasih pelatihan kemarin di UPIS soal design dan facilitation, basically. Jadi kemarin diminta sama UPIS untuk, Alvin, bisa nggak kasih pelatihan ke mahasiswa gitu. I did that as well. I've been volunteering as well. I was doing ISEC stuff back then. I was also teaching before I come to Costa Rica, Philippines. The languages I speak, of course, Indonesian, right? And then I also speak Javanese because I'm Wong Jawa, right? And then I speak English. And since like a year ago, I've been working on my Spanish, and I would say that it's on functional level, right? I mean, kemarin misalnya apply visa Amerika di Kedutaan Besar Amerika Serikat di sini, itu sebagian prosesnya, setengah dari prosesnya itu dalam bahasa Spanyol, and I can manage to get my 5-year visa in the US. Kenapa? Karena di sini juga kenapa bisa berkembang bahasanya? Karena bahasa itu sekali lagi, bahasa itu
kebiasaan gitu. Di sini tiap hari ngomong pakai bahasa Spanyol gitu. Yang bisa bahasa Inggris di sini adekku di sini yang tadi, juga bapaknya, ibunya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dan tetangga-tetangga juga nggak berbahasa Inggris. Walaupun Costa Rica level bahasa Inggris cukup tinggi, cuman ada orang yang nggak bisa bahasa Inggris dan I need to speak Spanish basically, right? So at home, when I'm at the gym, for instance, or when I am at the market and when I'm traveling around, kemarin ke Colombia, ke Nicaragua, di sini juga pakai bahasa Spanyol. Certification kemarin sebelum apply beasiswa, ambil tes IELTS, dan juga di sini kemarin ikut beberapa training dari PBB, basically. Ini dari PBB semuanya. Harusnya fasilitatornya itu datang dari negara-negara ini yang disebut. Cuman karena coronavirus, jadi semuanya dijadikan online. Tapi tetap we get the certificate and stuff, right? Kemudian di sini, like I live with my host family. So like this is my host father, this is my host mother, and this is my sister. And it was like the wedding ceremony like in December. It was so much fun. Dan sempat ngasih pidato juga, sambutan dalam bahasa Spanyol selama 5 menit. Well, it was so much fun, and like everyone was laughing, and because I tried to like give some jokes in Spanish and stuff, like juga karena probably terbata-bata, jadi kayak it's so much fun actually. I give speech in Spanish as well dalam acara nikahan itu. Kemudian kita keliling-keliling juga. We went around Costa Rica, and like this is my sister yang tadi. This is my sister, and we went hiking the mountain and stuff. So yeah, sempat main-main juga. Right? I also went to the gym. I actually gained a lot. Like in October, I was like 47. In March, I was like 57. So that's quite a lot. And I made some friends at the gym whom I talk with in Spanish. So like basically orang-orang ini kita ngobrolnya itu dalam bahasa Spanyol di sana. So itu salah satu trik untuk melatih bahasa. Jadi kayak di aktivitas yang kita lakukan itu sering praktek. Sama dalam bahasa Inggris atau bahasa Spanyol atau bahasa Arab. Kunci dari bahasa itu adalah latihan. Dan ya, that's pretty much it. Juga kita di sini di rumah itu banyak banget hewan piaraan, dari yang bisa kalian pikir kan anjing, kucing, entok, apa lagi itu, ayam, burung. Bahkan kemarin punya eriso juga. Eriso itu kayak landak kecil gitu, something like this. And we just got a new pet, this one, bayi 1 bulan umurnya, bulldog. So it's been quite exciting actually. And I also practice salsa, so it's been a lot of fun actually. Karena salsa is everywhere, right? Walaupun nggak semuanya bisa salsa sih orang sini, cuman salsa is everywhere. I went to Nicaragua kemarin, orang-orang jago salsa. Di Costa Rica banyak yang jago salsa. Di Colombia apalagi. So I practice salsa in like several occasions. In Colombia also I took a salsa class in the hotel where I was staying. Right? And then university life. This is the time where I was presenting the Inter-American Court of Human Rights. It was like di pengadilan hak asasi manusia yang ada di Costa Rica. Right? This is my classmates from the International Law Department. We have a lot of parties actually. Almost hampir setiap minggu itu ada acara kumpul-kumpul, like masak-masak dan seterusnya, right? Different celebrations. Karena di UPIS itu ada 150 mahasiswa dari 30 negara, jadi hampir ada aja acaranya setiap minggu, right? Kemudian kemarin juga my host family gave me a surprise party, like it was a lot of fun actually. Like they invited 40 students from my university to celebrate a birthday party here in the house. Right. I was also give a training at university yang diminta kemarin. Jadi Alvin bisa nggak kasih pelatihan gimana caranya bikin PowerPoint presentation yang profesional dan seterusnya. So I was giving a training as well. I also practice my guitar and I went to the beach a lot. Karena di sini ada 2 sisi ya, sisi Laut Karibia dan juga Laut Pasifik. I went to the beach a lot, right? And then I went hiking as well to different mountains in the country. Juga ngopi.
like Costa Rica, Colombia, those countries are very popular, and those coffees are very expensive, but nggak semahal kopi luwak yang ada di Indonesia. I think it's the most expensive coffee stall in the world, right? Nyobain kopi kemarin di Colombia, ngopi dan seterusnya. Like riding bike and stuff. So that's it. That's pretty much it, what I'm gonna be saying. But like before I end my presentation and before we actually go on question and answer sessions, you can pretty much ask anything, but if I can answer, I'll answer it. But before that, I will play this song, which is my favorite song ever. Like di sini itu ada namanya genre music reggaeton. Jadi kayak dance music, but then like it's in Spanish. Kalau kalian pernah dengar Despacito dan seterusnya, Despacito juga masuk dalam genre reggaeton. So this is my favorite song that helped me to learn Spanish a lot, right? So I will play this song once, and once it's done, like we can go on our question and answer session. I think I just want to give some Latin American vibe I just want to share to you like how it feels like, right? Okay, so I'll set it into that's basically the songs that helped me learn Spanish a lot. So like I've been listening to all Spanish songs like almost every day. So yeah, that's my experience in language learning as well. That's it. So I think we can go on the question and answer session if you would. Alvin, bisa kembalikan saya jadi host? Oh yeah, Miss. Buat co-host, Ge.
Kayak mana ya caranya? Nama saya di Oke. partisipan. Jadi Kemudian host. ada tulisan more. Make host. Kemudian make Oke. Oke. Gotcha. You should stop sharing first. Then. Oh, oke. Participant and then belum ya? Oh, kan benar nih ada yang apa? Ada yang ngantri ternyata begitu saya jadi admin. Berarti mungkin sesi selanjutnya PPT harus diberikan ke hostnya dulu supaya fokus semuanya. Buat co-host, Ti, buat co-host. Tidak Harusnya. bisa Bapak, ini adalah yang basic. Oh, nggak berbayar. Bukan nggak Oke. berbayar. Ini berbayar, tapi paling basic. Yang paling basic. Oke, siap. Ya. Oke. Tadi ada yang tanya nih. Mana tadi? Devia. Katanya total biaya yang perlu disiapin untuk apply beasiswa itu berapa? Alvin, habis berapa sih kemarin itu? Habis berapa? Ya? Nggak mau dihitung, nanti menangis. Oh, dihitung. Kebeli motor kayaknya, Miss. Ya. Enggak, tapi misalnya basic pertama kali kan ini kan banyak nih adik-adik tingkatnya yang bahkan belum nulis skripsi. Berarti mungkin kan Hai, Jimenez. lebih tertarik yang di yang Fulbright. Yang cuma berapa bulan itu waktu itu kayak mana persiapannya, Pin? Persiapannya waktu itu nyiapin sertifikat, benar. I just turned it off. Alright, waktu itu nyiapin sertifikat TOEFL dan waktu itu TOEFL-nya nggak harus yang PBT ya. Jadi nggak harus yang ambil di Unila. Jadi waktu itu boleh yang dari UIN. That's what I use to apply for that scholarship, and probably I know how much it is right now at UIN. 100.000 terakhir waktu itu zaman 2017, nggak tahu sekarang ya. Alright, that's it. That's one. Secondly, I also translate ijazah dan juga transkrip. Tapi waktu itu pakai trik. Jadi kalau yang beasiswa S1 waktu itu banyak kan pakai trik sih di internet. Jadi kayak baca tips gimana sih supaya meminimalisir biaya. Karena I realize that translating transcript will cost a lot of money, right? 100.000 per lembar. Kalau misalnya ada berapa lembar, lumayan kan. Jadi waktu itu saya tulis lengkap itu di blog, cuman singkatnya itu saya terjemahkan sendiri. Saya minta koreksi Mr. Bambang waktu itu. Like he was like my supervisor, and then minta tanda tangan dari Pak Dekan. So gratis basically. Itu tipsnya. Tapi kalau misalnya mau kalian terjemahkan penerjemah tersumpah juga boleh. Itu 100.000 per lembar, tergantung berapa lembar kan. Kalau transkrip biasanya dijadikan 3 lembar. Jadi 3 lembar 300.000 ditambah ijazah 1 lembar. Berarti berapa tuh? 400.000. Atau belum ada ijazah waktu itu ya. Jadi sekitar 300.000 untuk terjemahan. Kalau misalnya kalian pakai penerjemah tersumpah. Kemudian kirim berkas online. So it's not much back then. Untuk yang beasiswa pertama, yang Global U-Grad. Cuman ketika yang S2 ini, karena saya juga daftar ke beberapa beasiswa dan beberapa kampus, dan ada yang diterima, ada yang beasiswanya juga ditolak, dan itu makan biaya juga. Belum persiapan bahasa Inggrisnya. Waktu itu gratis persiapan bahasa Inggrisnya karena dapat beasiswa dari UIN, program Kemenang. Tapi tesnya bayar sendiri. So it's quite costly. Belum lagi kalau misalnya ngirim berkas ke Hawaii waktu itu. Beberapa berkas dikirim ke beberapa institusi. Jadi harus dipisah paketnya. Dan kalau misalnya satu paketnya $100, berarti dua ke institusi, beasiswa dan ke kampusnya berarti $200. Belum lagi syarat-syarat yang lain. So it's a lot. I also apply for different universities like UCL waktu itu, University College London. I got an invitation,
but I didn't take it because I didn't get any scholarship for that, LPDP, nggak dapet waktu itu. So it's a lot of money. Tapi kalau misalnya kalian jeli dan mau bekerja lebih banyak riset, lebih banyak gitu, it can be minimized. But untuk yang S2 karena saya apply banyak, so keluar banyak juga. Berarti yang Fulbright itu tidak harus one translator? Waktu zaman saya enggak, Miss. Itu 2015. Dan masih boleh pakai TOEFL yang TOEFL-like ya berarti ya? Betul. Yes. Mungkin kalau So sekarang kita nggak tahu sih updatingnya bagaimana, mungkin juga nanti dicek-cek lagi aja. Memang sih kalau memang mau ngajukan beasiswa itu namanya juga mau pakai duit orang kan, duit negara maupun duit institusi, ya no pain no gain gitu adik-adik. Harus modal dulu gitu. Kalau yang non biaya nih, Vin, persiapannya? Persiapannya Selain waktu itu yang bukan yang not related to money ya, misalnya. Bahasa Inggris, of course, right? Kalau misalnya kalian pengen kuliah ke Inggris atau ke Amerika atau even ke Jepang atau ke Korea, beberapa tergantung programnya sebetulnya. Itu berarti persiapan bahasa. So like you have to study harder. I mean, if you can afford, for instance, course, you take some course. It's okay. I mean, it's investment, right? Karena saya waktu itu nggak bisa afford course. I mean, I have to work as well. Then I also have to feed my family as well. So like I study by myself. Waktu itu bahkan belajar IELTS-nya ketika setelah pulang dari Pare itu kan belajar IELTS sendiri. Parenya waktu itu dibiayai. Cuman ketika setelah pulang itu belajar sendiri selama sebulan, 6 jam sehari dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Itu belajar IELTS doang. Kemudian itu persiapan bahasa ya. Belum lagi kalau misalnya of course you need to be able to speak, like you gotta practice that as well. But like tadi itu that's not an excuse actually to if you really want to apply. I mean if dengan semua yang tadi sudah dijelaskan di awal, hal-hal seperti itu nggak jadi excuse sebenarnya karena well we have resources on the internet, like people learn stuff from zero from YouTube. Like a lot of them can do this. I study my basic Spanish from YouTube as well. I took a class in the US, Spanish class, but it was like 4 years ago. I forgot already, like zero. And then I had to start from the beginning. I use YouTube to learn grammar, new vocabularies, apart from practicing, right? Itu bahasa. Kemudian yang lain-lain kayak yang biaya tadi itu. I mean, if you really work on it and try to look for solutions, like you can do it if you really want, but the thing is whether you want or not, right? And also yeah, that's it. If you wanted to. So yeah. Berarti Alvin belajar IELTS-nya otodidak? Setelah pulang dari Pale otodidak selama sebulan, 6 jam sehari. Oh iya, yang kemarin yang beasiswa ISDB ya? Iya. Ya, alhamdulillah ya, lumayan itu, 2 bulan. 2 bulan ya. Karena kan memang tiap orang beda-beda ya. Tipenya ada yang bisa belajar sendiri, ada yang kalau nggak sama orang mungkin nggak fokus, bisanya tidur aja gitu. Berarti persiapan 3 bulan itu mendapatkan IELTS 8,0 ya? Kan 2 bulan di Pare, 1 bulan mandiri kan? Iya. Itu nggak tidur, nggak makan gitu? Makan, Miss, tidur tetap. Bahkan tetap ngajar dan seterusnya. Cuman, well, I mean, this is my priority. So like, I put it first. Like, setelah bangun subuhan, siap-siap dan seterusnya, terus langsung belajar IELTS selama 6 jam minimal. Kalau misalnya memang ada waktu lebih dan ada energi, setelah belajar 6 jam, I review in the afternoon. But like, if I don't, I'll just finish by 12 o'clock. And I do it consistently every day. Because I mean, I cannot afford course, for instance. So like, well, I have to do it by myself, right? A lot of resources on the internet, free stuff. Ya, berarti memang dari diri sendiri dulu sih memang kalau memang mau
Ya tadi no pain, no gain. Kemudian Bin, waktu pertama kali nih nginjek Amerika, Yes. kena gegar budaya nggak? Culture shock. Well, waktu itu iya, walaupun sebenarnya di awal sebelum sebelum ke US itu join itu organisasi kemahasiswaan di Unila, ISEC, right? So I got some exposure from like different cultures and stuff like that. But when I landed in the US, like it's it's a totally different thing. Like food, bahkan banyak orang yang friendly, juga banyak yang enggak. Like so it was shocking, like at the beginning. For example, like back then I was like taking wudu in the afternoon, and then like this guy was looking at me with that kind of look, you know, what are you doing? Karena di situ kan nggak ada tempat wudu, jadi otomatis pakai itu ya sink. Apa istilahnya sink? Wastafel. Wastafel, right? Thank you, Mister. pakai wastafel. Jadi kakinya dinaikin. Biasanya ketika saya wudhu itu nggak ada orang di situ kan, jadi kayak aman-aman aja gitu. Cuman satu orang ini lihat dan ngasih tatapan, oh gitu. Jadi kayak ngapain nih gitu. Terus dia nggak komen apa-apa, terus pergi. Taunya dia ngomongin aku di klub bola voli kampus. Jadi semua orang klub bola voli kampus tuh tahu soal kalau aku cuci kaki di Wastafel. Dan menurut mereka jorok ya. Jadi karena Wastafel kan tempat misalnya gosok gigi dan seterusnya. Jadi kayak mereka, wah, apa sih Alvin ini kok cuci kaki di Wastafel gitu. Cuman ternyata satu roommate-ku itu ngebelain gitu. Jadi kayak ketika di sana, karena aku nggak tahu ya, kan, bahkan itu roommate yang cerita ke aku. So I mean those kind of stuff happen as well. So but that's the part of the experience. I mean you go there to experience those things, right? So that's it. Yes. Iya. Ya, nanya Pin. Nah, Yes, sir. Ya, kamu kan S1-nya guru, SPD. Yes. Uh-huh. Kenapa memilih masuk UPIS? Kenapa? Dan menolak University of Hawaii at Manoa, West East Center West Center itu ya? Yes, Kenapa sir. tuh? Coba jelasin. Kenapa? Mr. Satria julid, beliau mau ke Hawaii soalnya. So, I mean, it was a tough decision actually, because I love teaching. I mean, after graduating from UIN, setelah lulus dari UIN tuh, saya ngajar di beberapa lembaga, kayak di beberapa lembaga kayak di SAN, kemudian di Sentral, dan di beberapa sekolah juga, dan juga privat kemana-mana. Ngajar itu asik. I mean, you meet new students from like different schools, and I mean, I also like being a teacher. Being a teacher is a lot of fun. Then, Klise. Nggak mau ngajar. Klise. like that's true actually, sir. I mean, even some of my students still contact me until now. Like we still chat and stuff. Like I mean, Mister, I'm here right now. Karena sebagian yang masih kontak sama saya itu siswa IELTS waktu itu. Jadi some of them are in Canada, some of them are in Australia and stuff. Like in talk with. And being a teacher is a lot of fun because you know you meet kids, but sometimes you know it sucks as well. Apalagi kalau misalnya siswanya ribut dan seterusnya. I mean, I hate that as well. But like the opportunity comes from UPIS and Ateneo, Asian Peace Builder, and since I was at university, I really enjoy doing those kind of stuff. You know, like international relations, and then dealing with like foreign cultures and volunteering and you know, international type of work. I really enjoy that back then ketika kuliah di UIN. Jadi waktu itu kuliah di UIN tapi sering nongkrong juga di Unila karena ikut organisasi di situ, right? So I enjoy that kind of work. And ketika baca UPIS itu, I mean it's not like public or private university. It's like international university from the UN. Jadi PBB. Jadi universitas PBB. Dan the thing about UPIS is that profesornya itu nggak hanya akademisi. Jadi a lot of them are akademia, like yang memang PhD terus ngajar. I mean, a lot of them. But most of them are also practitioners. Jadi
mereka yang benar-benar punya pengalaman lapangan. Kayak di sini saya belajar international law and human rights, hak asasi manusia dan juga hukum internasional. Itu profesornya, salah satunya waktu itu adalah Profesor Robert Cherry. Dia adalah dia orang Belanda, cuman dia waktu itu ditugaskan di salah satu tugasnya itu di Palestina selama 7 tahun. Dia mewakili PBB dan dari situ, well, I learned also history of Palestine back then in Indonesia, right? I mean from that perspective, but then like I also hear from what the first person who has like watched all the stuff has to say about it, right? So like we get new perspective and like networking of course, karena beliau dari PBB, beliau punya pengalaman bertahun-tahun kerja di situ. Kemudian kalau misalnya kemarin soal belajar ilmu hukum laut, hukum laut, like profesornya itu adalah orang yang salah satu pencetus di tahun 1980. Dan profesor di UPIS itu kebanyakan profesor profesor tamu, right? So like di sini faculty membernya dari misalnya di Departemen International Law itu ada 3 orang dosen tetap, tapi kebanyakan dosennya itu adalah dosen undangan. Jadi yang memang diundang, misalnya datang ke Costa Rica itu cuma ngajar UPIS selama 2 minggu atau 3 minggu maksimal. Dari Afrika, dari Iceland, dari Palestina, dari Filipina, dari Jepang, dari US, dari Kanada. Jadi mereka cuma datang ke UPIS selama 3 minggu atau 2 minggu terus pulang lagi. Well, that's how UPIS really is. And I really want to work on this kind of stuff. So like that's why I decided to go and continue with my UPIS and Ateneo education instead of going to Hawaii. But it was a tough decision, of course. Iya, itu kan udah kamu lakukan kan? Yes. Maksud Mr. Satria itu sebelum kamu tahu dalam-dalamnya itu loh, sebelum tahu UPIS sedalam itu, kok bisa berpikir untuk ubah jadi international law or stuff like that gitu kan? Itu kan butuh pemikiran yang nggak mudah itu. Yeah, that's true. I had a lot of talk back then karena saya dapat beasiswa itu ketika sudah di Manila, right? Ketika sudah di Manila. Dan ketika di Manila itu saya bertemu beberapa staff dari PBB yang juga jadi mahasiswa, jadi scholar di APS. Jadi kebanyakan scholar APS itu adalah praktisi sebenarnya. Saya sendiri yang baru lulus 2 tahun ngajar, beda banget, terus tiba-tiba masuk international law. Itu kayaknya cuma saya. Dan cuma saya in fact. Dan kebanyakan mereka adalah praktisi. Terus suatu hari ngobrol sama teman dan like she give me some perspective on, like I tell her what I want to do. I really like doing the stuff that I did in the past, which is like management and then like presentation, international relations and stuff like that. And after talking with her, I was like convinced to like I will continue with UPIS. Sebelum saya tahu UPIS sedalam itu, karena I realized that when I arrived in Costa Rica. Tapi ketika di Manila setelah 1 bulan, itu sebelum memutuskan untuk dismiss tawaran dari East West Center yang di Hawaii, I talk with my mom, I talk with my friend that I talk about. I also want to do international relations and stuff since I was at my study in bachelor. So like yeah. So I want to do it, so I do it. In fact, like I could follow. Even like mereka, like I can somehow compete with people here. I mean, we were chosen, like our team were chosen to represent Costa Rica in like salah satu lomba yang diikuti oleh 700 kampus di 100 negara. Well, it means that if you want to do it and if you have commitment, you can do it. Okay. Follow your heart ya. Yeah. Vin, Miss Emma kepo nih, katanya waktu belajar di Pare, IELTS-nya berapa sebelum dapat yang overall 8.0? Waktu itu 6. Naiknya jauh ya, 2 dengan sebulan doang. 3 bulan. Yes. Ya kan? 2 bulan kamu dapat 6. Kemudian sebulan kemudian yang mandiri
dapat 8 kan? Iya. Sebenarnya stucknya di 7 sama 6,5 sih Miss waktu itu. Setelah belajar hampir 2 bulan, 7 itu kadang dapat, kadang 6,5, kadang 7, kadang 6,5. Terus ketika ujian akhir di Pare itu dapat 7,5 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian pas real testnya dapat 8. Oh ya, berarti nggak jauh kalau misalnya 7,5. Saya kira dari 6 ke 8 gitu. Amazing banget. Soalnya setahu saya kan biasanya naiknya naik setengah, turun setengah biasanya kan nggak akan Nah, jauh-jauh dari range itu. Iya. Ya, kemudian ini Pakai orang dalam nggak, Ben? waduh, Pak Satria. Pakai dong. Oke, ini mungkin adiknya nih, adik apa kakak ini ya, Hidayah Dian Utami nanya, mungkin tadi juga ketinggalan. Dia bertanya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya, berdasarkan informasi yang saya tahu, semester 5 kakak ke Amerika. Apakah pada saat itu kakak mengikuti program pertukaran pelajar? Jika iya, bagaimana caranya? Terlambat ini kayaknya. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Well, yeah, actually, I have the link. I mean, if like I'll explain it in brief, but like I have my story on my blog, so like you can check it later on. So like basically, yes, I went to the US for 1 semester. That's it. So, yeah. Itu waktu kamu di sana berapa bulan itu belajar apa, Vin? Waktu itu belajar American History, Miss, in the 50s and 60s. Jadi kayak belajar soal skandal korupsi di Amerika, terus juga rock music movement, dan juga apa lagi satunya? Oh iya, kayak LGBT movement dan seterusnya, karena itu mulai di tahun 1950 dan 60-an di Amerika. Kemudian itu pertama ya, History of America. Yang kedua, ambil academic writing. Yang ketiga, ambil creative writing, jadi nulis puisi, nulis cerita pendek, dan seterusnya. Yang terakhir, belajar bahasa Spanyol. 1 semester. Bisa memperkenalkan diri akhirnya, cuman lupa lagi, karena udah 4 tahun yang lalu kan. Mulai dari nol lagi di sini. Iya, ya. Awal muasalnya masuk UPIS. Awal muasal masuk UPIS dari sini nih. Mungkin waktu Ya, itu Pin? Apin nggak kepikiran kalau mau masuk UPIS ya, ngambil bahasa Spanyol juga. Hah? Namanya juga Nggak jodoh. kepikiran sih, Miss. Nggak Nggak kepikiran sama sekali. Karena dulu itu ambil karena pengen belajar bahasa asing. Dan ternyata bahasa Spanyol itu adalah bahasa terbesar kedua setelah bahasa Inggris. Karena Amerika nggak punya bahasa resmi ya. I mean, orang-orang pakai bahasa Inggris, yes. Tapi di Amerika secara constitutionally, they don't have Takdir, like national language. Kata They don't Mas have Takdir. national language, yeah. So Spanish would be interesting. Oke, ada lagi yang mau bertanya langsung sama Kak Alvin atau De Alvin? Takdir kata Miss Emma. Wise banget emang Miss Emma nih. Kori Nuraini, raise hand. Coba Kori, unmute yourself and then ask him directly. Kori raise hand tadi saya lihat. Kori? Kepencet, Miss. Oh, berarti Alvin itu program yang di USA-nya itu ngambil berapa SKS total? Totalnya 13, Mas. 13 SKS itu dalam waktu cuma 2 bulan, berapa bulan, Tin? 4 bulan lebih, 1 semester ya. Oke, 4 bulan. 4 bulan. Oke, buat adik-adik yang tadi ketinggalan bisa melihat di grup Zoom grup chat. Kakak Alvin sudah memberikan link yang mau kalau kepo perjalanan hidupnya Kakak Alvin. Sah. Oh, gitu ya. Ada masjid nggak di Costa Rica, Ben? Ada banyak masjid ya? Ada satu. Cuman saya belum ke situ karena mau ke situ coronavirus. Saya ke masjidnya ketika di Nicaragua. Oh, Islamic community-nya besar juga? Enggak. Ada beberapa orang Pakistan, cuman like I like a lot of Muslim friends that I have are from UPs actually, so. Keluargamu nanya nggak kalau lagi sholat gitu? Awalnya iya, tapi keluarga di sini religius sih. Jadi karena mereka Kristiani dan taat ibadah gitu. Jadi kayak mereka juga pengertian. Bahkan ketika puasa kemarin Ramadan ya, itu I told them that I'll be fasting, and they're just so understanding. Mereka ngizinin saya untuk bangun jam 3 pagi karena well ya sahur dan seterusnya. Mereka nggak masalah dengan itu. No pork ya, mereka tahu ya kita.
they're a pretty religious family actually. Yeah, I mean the family that I live with. Yes. Di UPIS, Alvin orang Indonesia sendiri atau ada lagi? Di UPIS ada 2 orang. Salah satunya itu beliau Mbak Lorencia namanya, mantan staf KBRI di Bangladesh. Kirain mantan kamu. Tadi mantan ada jeda. Se-Costa Rica itu ada berapa orang tuh? Ada 3 orang Indonesia, se-Costa Rica. Oh, se-Costa Rica kan. Oh, okay. Iya. Makanya nggak ada KBRI di sini, Miss. Adanya cuman konsulat kan. Konsulatnya juga orang-orang lokal. Jadi kita ngikut KBRI Panama karena di Panama banyak orang Indonesia yang kerja di sana. Industri perkapalan, kemudian shipping and stuff. So. Kalau love life di Costa Rica gimana vibe-nya? Kenapa, sir? Love life di Costa Rica gimana vibe-nya? Love life. So you have to be able to speak Spanish because that works actually. Nah, So like berarti it's very interesting. Like pesan dari Apa tuh? Alvin untuk adik-adik jangan hanya nonton drama Korea, mulai nonton telenovela. Agustano. Oh, Isabella. I mean, that's the thing. Like, language is the key. Language is the bridge. Like, I managed to, basic conversations, yes, like daily conversations, and then like, ketika lines gitu ya. I mean, that works as well. So, I mean, you gotta try that. and language, like in Spanish, it's a lot of fun as well. So like, yeah, bisa bahasa. I mean, that's the bridge. So like, basically. Adik-adik, jangan malu-malu dong. Masih ada nggak? Vin, makanan di sana cocok buat lidah orang Indonesia nggak? Di sini karena sebenarnya enggak. Jadi kayak kalau makanan itu kebanyakan, kalau di sini bahan-bahan tuh ada semua karena negara tropis kan. Jadi bahan-bahan tuh kayak apa yang bisa ditemuin di Indonesia ditemuin di sini lah. Kalau bumbu-bumbu dan seterusnya. Cuman cara masaknya itu lain. Dan itu sih yang bikin nggak enak sebenarnya. Makanya sering ngumpul sama sesama mahasiswa dari Asia misalnya, terus kita masak-masak bareng. Tuh ada pertanyaan tuh. Oke. Dari Karija. Oh, Miss Aulia mau tanya. Miss Aulia mau tanya. Oke, setelah lulus mau ambil PhD atau berkarir di PBB, Vin? Yeah, that's actually I'm open. I am open to like different opportunities. So like kalau misalnya memang what comes first. Kalau misalnya memang ada opportunity untuk PhD, ambil PhD. Kalau misalnya ada berkarir di lapangan atau di PBB atau di NGO, that would do as well. Like I'm open to different opportunities. But recently I'm interested in media, so like international law and refugee. Karena I'm really interested in refugee issue, because like karena di Costa Rica ini juga banyak refugee dari Nicaragua, atau di Latin Amerika sendiri tuh banyak flow refugee. Kayak kemarin ketika di Kolombia, saya lihat itu orang jualan apa istilahnya tuh kayak patung, tapi terbuat dari uang asli. Karena memang uangnya, yeah, I have the picture. It was quite sad actually, and I talked to the person who did it, and it was quite, I was like so sad. Karena mereka memang uang itu nggak bernilai lagi gitu. Luar biasa. Kalau di plus 62 udah hilang itu patung. Ada lagi nih, Imalia. Assalamualaikum, Miss. Mau tanya, kalau mau daftar scholarship ke Amerika atau ke Eropa harus pakai IELTS saja? Okay. Well, it depends on the institution and the program actually, not only about the country or the region. Ada beberapa kampus yang mintanya IELTS doang. Ada yang mintanya TOEFL doang. Ada juga yang bisa dua-duanya.
kayak misalnya di Stanford kalau nggak salah waktu itu mereka cuma terima TOEFL, nggak terima IELTS. Mau setinggi apapun IELTS-nya 9,5 misalnya, they won't accept it. You have to take TOEFL. And yeah, it depends on the program and the country, the institution. So baiknya dicek di persyaratan masing-masing program yang ingin kalian daftari. Gitu. Oh ini Ya mau tanya, Alvin sampai di sana sampai kapan? Nggak tahu. That's the thing. sampai diusir. Dia mau nikah dulu lah sama seseorang. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Nggak tahu, Miss. Bukan. Karena Marianya betul. Misalnya programnya udah habis, masih ditanggung nggak sama beasiswa itu atau gimana? sampai Desember masih ditanggung. Oh gitu. Ya, cuman setelah itu ya harus mengungsi sepertinya. Cuman kita nggak tahu nih sampai kapan gitu, karena memang pertama border tutup, border Costa Rica, border Filipina juga tutup. Kemudian nggak ada pesawat. I mean that's it basically. I mean kalau misalnya bisa naik kano, cuman nggak apa ya, like zero flight as of now to Europe. Oke. Ini adanya Tuh juga kesulitan. Mia Niswatu, izin bertanya Miss, dalam masa kuliah Kak Alvin ada kesulitan nggak? Hal apa yang sulit waktu kuliah di luar? Duit kayaknya. That's one. Yeah, that's one. I mean, yeah. First, this is a new territory for me. Like, I mean, I've been teaching since I was at UIN. I mean, setelah lulus juga teaching. Cuman ini field baru. Jadi memang harus ekstra belajarnya. Karena bahkan bahasa Inggrisnya pun beda gitu. I mean, like bahasa Inggris ngajar dengan bahasa Inggris international law. I mean, they have a lot of terms, a lot of like vocabularies that are only used in international law for the field. So I have to adjust with that as well. And then, I mean, yeah, time difference at the beginning. Karena ketika sampai sini beda waktunya sama Manila waktu itu. Kan dari Manila terbangnya. Beda waktunya 14 jam. Jadi kayak mabok juga di seminggu pertama. Apa lagi? But I mean, what else? Work with people from different cultures ya. I mean di kampus juga kalau misalnya ngerjain tugas kelompok, well I mean people have different preference and people have their own way of working, so like we have to adjust as well. And kalian kira misalnya bisa ngerjain tugas itu sendiri, cuman kalau misalnya tugas kelompok juga harus menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di kelompoknya. That's it. Yeah. Yang paling signifikan perbedaannya apa sih waktu kamu ngerasa kuliah di UIN di Indonesia dengan kuliah di sana gitu, yang benar-benar beda sekali gitu kan? Kalau tadi kan kata kamu kan kalau kerja kelompok kan benar-benar harus bareng ya. Kalau di sini kan biasanya kalau kerja kelompok ada yang bertugas beliin gorengan, ada yang cuma bertugas ngopi gitu kan? Ada yang ngerjain sendiri yang seperti itu. Bedanya apa sih? It happens to me, you know. I mean, yeah, that's true actually. And here, I think language basically, because like, I mean even kita di sini pakai bahasa Inggris itu logatnya beda-beda gitu. Karena kita di kampus di tahun akademik kemarin ada 150 mahasiswa dari 30 negara dan logatnya itu beda-beda. Yang dari Afrika logatnya beda, yang orang lokal di sini bahasa Inggrisnya logatnya beda, yang dari UK beda lagi, yang dari US beda lagi, yang dari misalnya saya dari Indonesia juga. I mean, we have different accents and somehow you just don't get it what they're saying, or maybe they don't get what I'm saying. But like, you know, it's a learning process. Semakin lama juga makin terbiasa dan belajar memahami, like belajar ngedengar gitu. Jadi nggak cuma ngomong. Yang penting senyum Ben ya. Apapun dibilang orang senyum gitu ya. Oh ya, kalau ngobatin homesick gimana Pin? Sama rindu-rindu yang gimana gitu dengan Indonesia gitu.
Well, masak sih, biasanya masak nasi goreng. Kemudian ke Chinese restaurant, karena makanannya mirip kan. Kemudian apa lagi ya? Nelpon kali ya. Nelpon ya? Oh iya. Maria Mercedes ya? Maria Mercedes. Oke, tuh pertanyaan lagi tuh. Oh, ini kayak Alvin tidak ngambil LPDP. Tapi coba dijawab sendiri, Vin, dari Mega. Halo, Alvin. Aku Alvin ketinggalan gagal dikit LPDP-nya. tadi. Oke. Halo Alvin Mega. ambil double degree, semuanya Halo. dari LPDP. Terus beasiswanya langsung ambil di double degree-nya. Apakah dari LPDP cukup memenuhi kebutuhan di sana? Ya, selama kamu nggak head-on ya. Daripada reggaeton terus nge-club ya, habis duitnya. Clubbing abis. Tapi coba Alvin Iya. diklarifikasi dulu. Ini LPDP bukan double degree-nya. Alvin pernah gagal LPDP loh. Ya, LPDP-nya gagal seperti yang Mr. Satria bilang. Karena waktu itu nggak lolos seleksi apa nih Mr. namanya? Yang matematika itu? Itu TPA. TPA TPA-nya nggak lolos. SBK Waktu itu udah pegang surat undangan dari UCL, University College London, udah dapat IELTS-nya juga, syarat-syarat lengkap, cuman nggak lolos TPA, jadi nggak dapat. That's it. Ya. Kok krik gitu. Ya, sedih juga sih awalnya karena nggak nyangka aja gitu karena apa gagalnya di TPA. Cuman I mean that's how it is and that what leads me to this program, right? Dan program itu namanya Wrap up-nya berkali-kali gagal tapi akhirnya sukses ya, Vin ya. Oh, well, saya apply 7 beasiswa, Mister. Apply 7 beasiswa, diterima 3. Halo Alvin, boleh masuk nggak? Kok tuh? Mega ini yang satu angkatan juga nggak sih dengan Alvin? Angkatan. Saya satu kelas sama Alvin. Oh, mau reuni ya? Sok, ngomong nggak? Alvin beasiswanya dari universitasnya atau kamu ngambil dari negaranya ya, Vin? Maaf, aku telat tadi. Kamu telat. Kamu Enggak, maksudnya pergi. Pergi sebentar, Miss. Oke. Tapi udah nikah kan, Mega? Aduh, nyusul Mister mungkin. Waktu beasiswanya yang sekarang itu dari The Nippon Foundation. Nippon itu artinya Jepang, jadi kayak organisasi Jepang. Gitu. Tapi nama formalnya The Nippon Foundation Japan. Jadi organisasi dari Jepang, basically. Mereka membiayai kita untuk kuliah di Filipina dan juga Costa Rica. Dan sekarang lagi bukaan, tutupnya Agustus kalau nggak salah. Mereka akan ada sesi info session gitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris langsung dari Costa Rica karena mereka ngundang alumni juga. Nanti saya share linknya. Ya, Oke. nanti di share ya di FB group juga. Alvin, satu lagi dong. Tadi kalau beasiswa gitu tuh visa segala macam pengurusannya itu dari beasiswa atau Alvin sendiri? Oke. Kalau izin tinggal di Filipina dan juga di Costa Rica itu diurusin sama beasiswanya. Sekarang udah punya residency card-nya juga dari Filipina dan Costa Rica. Tapi untuk kalau yang programnya program intinya itu dibiayai semua dan diurusi semua sama beasiswa. Cuman kemarin sempat apply visa Amerika juga kan karena mau lomba dan itu biasanya. Kalau beasiswa gitu ada perjanjian nggak sih, Vin? Nggak boleh dapat beasiswa lagi selain dari beasiswa itu. Kayak LPDP itu kan nggak boleh gitu. Punya Alvin ada nggak? Well, yeah, obviously, like you ketika nerima beasiswa ini ada tanda tangan pernyataan kalau misalnya kita nggak dapat beasiswa yang lain dan nggak menerima beasiswa yang lain. Karena ngejalanin juga gimana gitu. Kalau misalnya kita dapat beasiswa di beda negara, terus kita nggak bisa split kan. Dan itu kalau misalnya pun bisa online kuliahnya itu akan jadi backlash juga. Jadi kayak sulit ya. Di Indonesia bisa, Vin, kayak gitu. Oke, Vin. Makasih, Alvin. Mega. Yang lain? Yupis itu
kayak bentukannya kayak IPDN nggak sih? Ibaratnya kalau sudah lulus gitu nanti harus kerja di PBB atau you are free to choose any careers that you want? Jadi You're free. PNS. Yeah, basically no, nggak ada kontrak, Miss. Jadi Jadi lurah, setelah Pak. lulus dari sini nggak ada kontrak, mau misalnya daftar di PBB. Daftar di PBB pun susah banget karena seleksinya juga banyak. Terus tapi intinya nggak ada kontrak harus misalnya kerja di PBB atau kerja di UPIS dan seterusnya. Jadi bebas aja. Jadi Ada maksudnya yang nggak lanjut ada PhD juga. kayak balas budinya bentuknya apa gitu? No. Kalau LPDP kan harus kembali mengabdi misalnya. Iya. Kalau di UPIS atau APS program itu no, like setelah lulus, yes, you can do whatever you want basically. Tapi biasanya juga nggak jauh-jauh dari itu kan ibaratnya, yang alumni-alumni yang sudah lulus. Iya, beda-beda sih, Miss. Ada yang sebagian kerja di PBB, sebagian kerja di NGO, non-government organization. Ada yang juga kerja di media, ada yang lanjut PhD, ada yang ngajar. Well, yeah, it's quite diverse, basically. So, yeah. Ya sih. Soalnya kan siapa tahu adik-adiknya tertarik gitu kan, jadi nggak terpaku harus ke English education ataupun ke linguistics gitu kan, bisa saja ya nyebrang kayak Alvin ini. Yeah, that's possible. Tuh pertanyaan. Mau nanya lagi, Miss. Waduh, apa ini? Nippon Foundation Scholarship itu beda ya sistemnya sama Monbuka Gagusho atau Mitsui Busan gitu, kan sama-sama dari Jepang. Yes. Setahu saya, Monbuka Gakusho itu dari pemerintah Jepang ya. Karena teman saya juga ada yang dapat beberapa orang, dan dia masih di Jepang juga sekarang. Tapi kalau yang Nippon Foundation itu organisasi private organization, so like it's a different source of money basically. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari private organizations. So ya. Yeah. Mungkin ibaratnya kalau Monbuka Gagusho itu kayak LPDP-nya mungkin ya. Terus yang Nipponnya ini kayak Jarum atau Sampurna yang kayak gitu ya. Yes. Beasiswa Jarum, beasiswa Sampurna. Pokoknya yang private, yang institusi swasta, bukan dipegang sama pemerintah. Ya, betul, swastanya. Yes. Tapi malah lebih enak kalau yang sama swasta. Makanya saya bilang apa harus mengabdi gitu kan? Atau kalau yang di Singapura itu kan sistemnya adalah atau di Amerika kan kita berhutang, jadi harus dibayar warganya ya. That's true. Beasiswa yang pertama waktu itu, yang Global U-Grad, kita harus balas budi dengan cara volunteering di US. Jadi sempat volunteering juga selama 20 jam dalam satu semester. If I'm not mistaken. Dan kalau yang East West Center kemarin di Hawaii harus pulang ke Indonesia selama 2 tahun. Makanya ini hebat banget ya, Nippon Foundation Scholarship ini nggak minta apa-apa, jadi kayak benar-benar lillahi ta'ala gitu loh. Cebol. Mereka cuma minta untuk keep in touch aja. Jadi setelah lulus, update info di website basis, di database mereka, and that's pretty much it. Atau mungkin nanti case-nya jadi bisa berbeda kalau misalnya one day gitu kan, you will be a president of Indonesia and then they will ask you. Bahkan kemarin yang terakhir ada penerima, saya lupa namanya, penerima Nobel Peace Prize winner, dia dari Ethiopia, Prime Ministernya Ethiopia itu adalah mahasiswa apa namanya? Bukan mahasiswa UPIS, cuman mahasiswa bimbingannya dosen UPIS di kampus lain. Ya. Prime Ministernya ya, PM-nya. Ya semoga Alvin jadi Prime Minister Somalia lah nanti. Ganti kewarganegaraan. Ada lagi yang bertanya? Ya, mangga. Silakan. Ya. Nanti takut nanya lagi loh, bosen loh. Stipendnya berapa sih, Vin? Iya. Stipend. Apa? Waduh, nggak berani nyebut, Miss. Oh, nggak berani. Around. Jadi kita juga bisa tahu gitu. Apa disesuaikan dengan negaranya atau disesuaikan dengan apa? Not as much as LPDP, but that's enough.
I mean, I can travel around Latin America. Kemarin ke Colombia lebih dari seminggu, ke Nicaragua seminggu, keliling-keliling Costa Rica, kemudian rencana juga kemarin ke US kan karena lomba dan seterusnya. Itu cukup. Kan bisa ngambil di patung itu, Ben. Bisa ngambil di patung. Bisa ngambil di patung. Oh, Tapi berarti tidak setinggi LPDP, tapi cukup lah ya kalau untuk orang Indonesia mah biasanya lebih gampang sih, hemat, dan juga kayaknya kalau Indonesia itu lebih fleksibel sih memang. Kalau berkeluarga agak kurang ya, Ben ya? Kalau buat keluarga ya. Sulit, Sir. Oh iya, ada temanmu yang sudah ini bawa keluarga? Ada, cuman beliau kerja juga. Jadi kayak sambil kerja online dan seterusnya. Jadi bawa suaminya ke sini. Nggak ditanggung ya? Nggak ada No, bantuan dana untuk yang keluarga. Kalau LPDP kan ada tuh. No, ya. Tapi kalau saya manage-nya bisa agak lebih hemat karena tinggal sama keluarga lokal di sini. Jadi keluarga yang ada di sini. Karena semuanya ditanggung, makannya, kemudian listrik dan seterusnya. Jadi nggak perlu bayar extra cost gitu lah. Tapi kalau misalnya ngekos, listriknya bayar sendiri, air bayar sendiri, masaknya belum, dan seterusnya. Jadi kayak bisa lebih hemat. Pun keluarga di sini, they're just so kind. Like recently kemarin itu, I mean they took me around the country actually. Like so, it's they're just so kind. Yeah. Mungkin ini Kamu tuh kayak veteran peto lah ya, kayak veteran petonya Ruben lah ya. Apa itu? Satu-satunya cowok soalnya kan. Dia nggak tahu, dia nggak pernah lagi nonton gosip lagi di Indonesia dia. Oh, nggak pernah nonton. Itu years ago kan, it was 2 years. Oke, Vin, mau nanya tadi hubungannya sama Hostfam, itu apakah semua penerima awardee-nya itu harus tinggal sama Hostfam atau boleh suka-suka saja tinggalnya? Dan atau proses mendapatkan Hostfam-nya gimana? Bisa pilih, jadi kayak kita di awal itu dikasih pilihan untuk Hostfam atau misalnya ngekos atau pakai flat, bukan flat, apa istilahnya itu, studio. Like you can pick either of those, and ada sistem dari UPIS yang memang jadi orang sini daftar ke sistemnya UPIS, terus nanti kita di provide sama informasi soal host family dari UPIS, kita pick aja di websitenya UPIS. Oke. Ini kalau tidak ada lagi, kita mau ditutup loh. Sebelum kita tutup, benar-benar tidak ada lagi yang mau bertanya. Silakan bertanya, kalau nggak saya mau nanya nih. Mr. Satria ini loh. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Sambil nunggu, Mr. Satria mau nanya apa? Ini one last question from you. We're waiting for the others. Oke, buat adik-adik, kalau adik-adik lihat di chat box itu kan Miss Aulia ada memberikan form. Ya, itu sebenarnya bukan exit ticket sih. Sebenarnya we want to know more gitu kan. What kind of webinar that you want to attend gitu for the next one? Because hari Senin, insya Allah, Senin jam 3:30 kita akan melakukan lagi sharing session scholarship masih dengan LPDP, tapi versi yang luar negeri, S2 dan S3. So, jika ada waktu dan memang mau tahu tentang apa itu LPDP yang luar negeri dengan narasumbernya, itu mungkin ada beberapa adik-adik yang tahu Miss Ivo, dosen kita, kemudian satu lagi Miss Rani dari Global Madani. Beliau adalah kepala sekolah di Global Madani. Ya, seperti itu. Jadi nanti adik-adik bisa nanya-nanya gitu loh. Kalau Alvin kan ini kan Amerika Selatan ya. Kalau Miss Ivo itu nanti mungkin akan sedikit bercerita tentang kehidupan di Australia. Kalau Miss Rani hampir sama dengan Mr. Bambang dan Miss Aulia, beliau akan menceritakan tentang Irlandia di Belfast. Seperti itu. Jadi don't miss it. Minta tolong diisi exit tiketnya, kemudian ya. Jadi kita ingin tahu habis itu kita mau ngapain lagi ya gitu, ngadain acara PBI ini. Jadi anggap aja ini silaturahim PBI ya. Seperti itu. Oh, untuk Senin, saya nggak tahu hari apa, nanti kita tunggu konfirmasi dari Kak Heltanya. Kak Helta juga akan sharing. Dan itu hampir sama kayak Alvin, banyak sekali pengalaman jatuh bangunnya. Dapat beasiswanya berapa, tapi
gagalnya juga berapa, misalnya seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang semudah Membalik telapak tangan. iya. Membalikan telapak tangan aja kadang-kadang sulit ya, Mr. Satria. Kalau kena asam urat tapi. Oke. Nah, kemudian setelah mengisi, maaf ya ini karena kami juga masih nyoba-nyoba. Jadi di bawah situ juga ada link untuk mengambil sertifikatnya. Sertifikat. Ya. Untuk Kak Alvin nanti kami kirim secara pribadi ya, Kak Alvin. Terima kasih. Seperti itu. Oh, nggak ada kuliah hari ini, Pin ya? Minggu depan, Sir, intersession di Manila. Jadi mulai hari Senin ada kelas. Iya, makanya gitu. Mr. Satria, kita sampai harus ngejar Alvin hari Jumat ini karena minggu depan udah nggak bisa. Kan harusnya Alvin ini dijadwalkannya Senin minggu depannya lagi sebelumnya. Seperti itu. Karena kita ngejar Alvin, jadinya jadi deh hari Jumat pagi. Ya udahlah. Alvin? Nanti pertanyaannya privat aja. Wih deh. Iya, boleh. Biarkan Alvin istirahat dulu, Pak. Udah malam. Siap. 13 jam ini. Alvin, terakhir deh. Apa yang mau Alvin sampaikan buat teman-teman adik-adiknya di sini? Supaya mereka on fire loh untuk mencari beasiswa dan untuk melakukan apa ya ibaratnya professional development gitu, self. Unmute yourself, Vin. All right. So like first you gotta ask yourself like what do you want and what do you need, basically what path do you want to go to. Sometimes like it requires you to to just do it. Kalau misalnya like you're so passionate about like video making and you want to be a YouTuber and stuff like that, you don't need scholarship basically. Like nggak cuman soal buat keren-kerenan. But if you think that you want to be a professor of university in the future, then you may need like further study. So first analyze what you really need, right? So what do you really want to do in the future and stuff like that. Make it clear in your head. Karena nggak semua I mean you don't need scholarship sometimes. Like you don't need to do S2 atau S3 sometimes. It depends on what you need and what you really want to do. Karena kalau misalnya like you do it for keren dapat beasiswa. I mean you just waste your time, right? So and then first analyze what you need. Secondly, if you really want to apply for scholarship, do it. Just do it. I mean, yeah, it's gonna be tough. Basically, it's gonna be ups and downs, and like you have to spend money for TOEFL. You have to, for instance, you gotta study on your own the language. Or for instance, if you nggak cuma bahasa Inggris ya, but if you want to study in Korea, for instance, like teman saya itu belajar dalam pakai bahasa Korea juga, kan harus ngambil kursus bahasa Korea. Yang di Jepang kadang nggak programnya juga nggak hanya bahasa Inggris, jadi ada yang memang pakai bahasa Jepang. So like yeah, it's gonna be tough language preparation, belum lagi administrasi yang panjang. But if you wanna apply, just do it, like because you don't know where you will end up, right? But the thing is you need to know what you want. That's the first thing. And secondly, beasiswa itu nggak hanya jalan-jalan atau dapat sekolah gratis, kemudian foto-foto. I mean, it's a lot of responsibility. I mean, well, yeah, we can just leave that, but like it's not only your responsibility to the people, but also to Allah dan seterusnya. So it's not that easy. And kalau misalnya ada yang kepikiran apply beasiswanya susah, kuliahnya lebih susah. I mean, you can ask people. Kuliahnya itu lebih susah ketimbang apply beasiswanya. Kalau misalnya di tahap awal udah susah, kuliahnya makin susah, right? So like you gotta be ready for those scenarios. If you really think you need scholarship to be like a lecturer and stuff like that. So analyze what you really need. That's it. Ya, jadi memang ibaratnya kayak merantau. Kalau mungkin ada yang sekarang ngekos gitu kan, ngerasain gimana susahnya merantau ngekos. Cuma kan bedanya masih di bumi Indonesia, you can ask
for help for everyone gitu kan, or your surrounding and environment. Tapi kalau sudah di luar negeri itu terkadang agak-agak sedih kalau misalnya nggak ada temannya ya. Seperti itu. Jadi kalau memang maksud, jangan dulu discourage lah gitu, coba-coba dulu, kemudian juga mulai meningkatkan diri, yang pasti bahasa, kemudian yang biasanya mahasiswa kupu-kupu, banyak-banyaklah melakukan sesuatu. Dari hal yang terkecil, itu yang kemarin kan kita bahas di sesi LPDP, hanya dengan melakukan les privat di tetangga-tetangganya saja itu bisa mendapatkan LPDP, misalnya seperti itu. More things can lead your life differently. Something like that. Dan pasti memang bahasa, exposure-nya sangat berbeda sekali dengan kalau misalnya kalian kuliah 8 semester di UIN ataupun di Unila, pendidikan bahasa Inggris, it won't work effectively. Gitu. Once you live in a foreign country with the foreigners, with different culture, different religion, and apapun itu, nanti pasti kena deh, gitu kan. Yang nggak bisa baca Hangul, tiba-tiba harus struggling belajar ya kan, karena ya kalau di Seoul mungkin, kalau saya dulu pengalaman pertama di Seoul itu masih ada terjemahan bahasa Inggris gitu kan, you can live with that, but once you move to Jeju, Busan, or Daejeon gitu kan, walau alam, you can't live. You will miss alphabet. Seperti itu. Mungkin Alvin alienated. Spanyolnya jadi bagus ya, karena ya not everyone speak English. Perhaps they can speak English, but they don't get used to ya, Vin ya. Kayak orang Indonesia kan, they prefer speak in bahasa instead of English. Kalau karena terpaksa di Indonesia. Iya, exposure-nya itu tadi. Nggak bisa berbahasa, bahkan misalnya beli sayuran gitu di warung, you cannot do it. Like, I mean, you can do it by using like sign languages, but like somehow you learn along the way, right? And like the point of the 5 points that I have mentioned earlier is not to discourage you, but just to give you an insight into how painful it is. Like I mean, if you are not ready with that, I don't know how that will go on in the future. It's not to discourage, basically. Like, okay, so it's difficult. It means that you have to be prepared, right? I mean, like I've never expected that I will be here in apalagi sekarang ini lagi COVID-19 ya. Kebanyakan you have to study from home or work from home. It's time for you to improve yourself lah gitu. Jadi nggak ada excuse busy doing nothing gitu kan. No time for doing something necessarily, something. Ya kan gitu. Unnecessarily. Ya kan. Tadinya mau ngasih tips, ya cobalah kalau mau nyoba backpackeran dulu kecil-kecilan daerah ASEAN, tapi kan memang lagi pandemik, jadi banyak sekarang yang buka les TOEFL or les IELTS gratis gitu kan. Jadi sok atuh mulai improve yourself. Ya, Pura Vida. Alvin Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida. Ya udah. Basically itu artinya santuy sih, Sir. Apa artinya apa? Oh, gitu. Artinya something kata dia. Artinya something. Oh. Santuy. Oh, santuy. Pura Vida itu santuy. Malah kebalikannya berarti Mr. Satria. Orang kita maunya. Bukan Pura Vida berarti. Mau ngomongnya aca-aca fighting kan? Aca-aca fighting jadi Pura Vida. Gimana sih? Santuy. Cayo. Oke, I think udah 10.30, ini Alvin juga sudah malam, kemudian kita juga mau OTW salat Jumat, sudah 2 jam. Ngambil jaket KKN. Ngambil jaket KKN. Oke, siap, jaket KKN. Iya, thank you ya, Kakak Alvin. Minta maaf, Miss May tidak bisa melakukan closing remark seperti biasanya, karena beliau ada pembekalan KKN daring juga. Jadi saya wakili saja. Terima kasih banyak Kakak Alvin, terima kasih banyak Kakak Fitra, Kakak Satria, Kakak Said, Kakak Rohmatilla di sini sebagai dosen di sini, kemudian juga adik-adik alumni dan juga mahasiswa aktif. Semoga
dengan adanya acara ini bisa memberikan manfaat dan faedah kepada kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain. Amin. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, kita masih ada dua sesi lagi, sesi yang hari Senin sore jam 3:30 dengan Zoom lagi, alhamdulillah tidak menggunakan Google Meeting kembali, yaitu LPDP LN S2 dan S3. Jadi kalau bisa ini ya, sisihkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari pihak Australia, maksudnya yang pernah tinggal di Australia dan tinggal di Eropa, kan itu pasti beda. Kayak tadi Alvin juga kan di Amerika Selatan itu pasti beda sekali dengan kehidupan di Indonesia, ya kan? Kemudian nanti yang berikutnya lagi mungkin lebih ke India kali ya. Kakak Helta akan bercerita. Ya, thank you Mr. Said for Thank you, Mr. Said. clap. Ya, beri tepuk tangan buat Alvin. Clap. 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 Thank you, Kakak. Alvin mau You're nanti welcome. kembali ke Indonesia ataupun mengejar karirnya di luar sana, tetap ini ya, kontak dengan PBI. Siap. Dia nanti buat kursus bahasa Spanyol. Oh iya, benar. Buka prodi bahasa. Masya Allah. Ya, oke. Bye. Bye. Hamdalah. Wabillahi Ciao. taufiq. Wassalamualaikum